Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah mengutus putra tunggalnya dalam jalan penuh sengsara menuju kepada penyaliban dan kepada kematiannya, supaya kita yang harus dihukum mati karena bersalah, kita mendapatkan kebebasan dan kehidupan kekal di dalam Kristus yang telah menebus akan kita. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Terlalu cepat sonde rasa seminggu sengsara yang ketujuh. Lagi 4 hari kita akan menuju kepada Jumat Agung, 5 hari. Dan kemudian bapak-bapak, saudara, tepatnya tanggal 31 kita akan merayakan Paskah. Tidak terasa, tutup mata buka mata, ternyata kita sudah mau melewati perayaan sengsara dan Paskah. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa dalam perenungan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 hari ini, di bawah terang tema pengorbanan, kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib, Sinode Gemit mengangkat ini menjadi tema perenungan bagi kita. Bapak-bapak, saudara, orang beriman, kalau kotong omong keadilan, itu berarti bahwa arah pikiran kita akan menuju kepada tindakan-tindakan hukum yang berlaku. Entah itu hukum adat, pasti orang omong keadilan, amin. Atau mungkin hukum negara pun orang omong keadilan. Keadilan atau bahasa Yunaninya aletheia, adil. Memberikan bukan sama, tetapi mungkin kita harus merasa omong keadilan bukan omong soal kesamaan, tetapi omong soal keadilan, omong soal rasa. Kalau kau tahu omong soal kesamaan, Bapak Mama, maka kalau seandainya semua orang di Indonesia, entah itu orang kaya, orang miskin, orang berpunya, tidak berpunya, semua dapat BLT, maka itu disebut sama. Tetapi tidak adil dalam hal itu. Karena orang yang berpunya kau harus dapat BLT. Kotong yang sonde berpunya, kotong juga dapat sama. Sonde adil. Tetapi kalau omong keadilan, omong soal rasa, berarti bahwa kotong omong, oh dia yang benar-benar butuh. Dan ini sonde butuh. Kita lebih mengedepankan kepada rasa. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa dalam dunia hukum ada peribahasa yang sangat terkenal, yaitu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang benar atau orang yang tak bersalah. Itu ada di peribahasa. Dan tentunya bapak-bapak, saudara, dalam peribahasa ini kemudian di Indonesia asas ini sering digunakan oleh Mahkamah Agung ketika memutuskan perkara-perkara hukum. Jadi dong berprinsip lebih baik bebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang benar atau orang yang tak bersalah. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa dalam hal ini ada suatu keyakinan besar untuk memutuskan suatu perkara. Hakim harus memberikan putusan yang benar, yang menguntungkan terdakwa, yakni memberikan pembebasan untuk dia. Kotong beberapa tahun, 2 tahun lalu, Bapak Mama, kita melewatkan satu peristiwa atau suatu kasus, yaitu Sambo. Itu semua orang omong abis yang itu kasus Sambo, dari anak kecil sampai orang dewasa. Baradae itu dia orang yang sebenarnya bersalah dalam tindakan hukum karena dia tembak mati itu dipung teman sendiri. Tetapi tentunya bapak-bapak, saudara, orang beriman, dalam hal ini ada putusan-putusan pengadilan yang kemudian membebaskan dia. Karena yang dilihat tadi ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Tetapi tentunya bapak-bapak, saudara, orang beriman, dalam peristiwa penangkapan, penyesahan, serta penyiksaan dan juga penyaliban dan pembunuhan Yesus secara sadis,
Tentunya bahwa kalau kita ada pada masa itu, ini merupakan suatu peristiwa yang bukan biasa-biasa saja. Peristiwa penangkapan, penyusahan, penyiksaan, penyaliban, bahkan sampai kepada penghukuman mati terhadap Yesus. Ini merupakan suatu peristiwa sadis yang terjadi sepanjang sejarah zaman kehidupan manusia. Terlalu sangat mengerikan kalau kita membaca kisah menuju jalan kesengsaraan sampai kepada jalan kematian Yesus. Sungguh bahwa suatu tindakan hukum yang kalau kau mau bilang bahwa dia tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Orang melihat suatu perlakuan yang sama tetapi tanpa memandang kepada rasa. Bahwa ini yang harus kita putuskan dan kita perhatikan. Dan kemudian yang ini yang tidak boleh. Apalagi Bapak-Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi bahwa Pilatus telah menginterogasi Yesus tentang siapa dirinya. Bahkan dalam kehidupan pelayanannya ada banyak kesaksian-kesaksian iman, ada banyak keajaiban-keajaiban, ada banyak pekerjaan-pekerjaan besar ajaib luar biasa yang telah Yesus buat. Ada banyak orang mengikuti dia karena dalam pengajarannya Yesus berbicara tentang kebenaran dan keadilan sejati. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam penyelidikan itu Pontius Pilatus tahu benar bahwa Yesus tidak bersalah. Bahkan istrinya juga sudah mengatakan demikian. Dia telah melihat dalam mimpi. Itu orang benar. Jangan sampai kotong salah menjatuhkan hukuman atas dia. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pontius Pilatus sangat berhati-hati dalam keadaan ini. Tentunya bahwa ketika itu dalam kekuasaannya sebagai gubernur, sebagai wali negeri di situ, dia bisa saja menetapkan penghukuman bagi Yesus. Tetapi dia melihat dengan rasa. Kalau kita melihat bahwa yang pertama Pilatus turun tangan, campur tangan, kemudian di depan terakhir cerita Pilatus cuci tangan dan seterusnya. Turun tangan, campur tangan, setelah itu kalau sudah dapat soal cuci tangan. Sama juga dengan kotong. Kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian membawa kotong kepada titik aman. Ada dalam suatu lingkaran di mana itu menyenangkan kita, membawa kita kepada suatu keadaan di mana kita tidak terganggu. Kita suka turun tangan, campur tangan, amin. Batas sibuk di pun istilah. Jadi orang son undang ku kasih pendapat, jun kotong tak sibuk kasih pendapat. Orang sudah suruh bikin ini, bikin itu juga tong batas sibuk untuk bikin. Tetapi begitu kalau sudah datang di soal, supaya mencari titik aman bagi diri. Terkadang orang akan ambil keputusan Bapak Mama untuk kemudian cuci tangan, lepas tangan. Pilatus berbicara dalam hal ini Bapak Mama, Saudara orang beriman. Karena ada dua hal saja. Yang pertama, Yesus dituntut dari sisi agama. Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tetapi ini suatu kebenaran yang sejati. Benar. Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tetapi yang kedua juga Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Selain daripada menyebut dirinya sebagai anak Allah, dia mengatakan pada hari yang ketiga, aku akan meruntuhkan bait suci. Dan aku akan membangunnya kembali. Tentunya bahwa dari sisi agama ini hal yang sangat-sangat tentunya mempermalukan orang Yahudi ketika itu. Karena itu mereka dengan bersitegas harus menyerahkan Yesus untuk diadili. Hal yang kedua Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang kemudian menuntut kehati-hatian dari Pontius Pilatus adalah soal politik. Tetapi tidak didapati kesalahan Yesus di sana. Ketika orang-orang bertanya kepada Yesus tentang hal membayar pajak, Yesus meminta suatu koin. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, gambar siapakah ini? Mereka berkata gambar Kaisar. Karena itu Yesus berkata kembali, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya.
Tetapi selanjutnya juga Bapak Saudara orang beriman, Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dalam kancah politik ketika itu ada begitu banyak massa orang-orang yang telah mengikuti Yesus, mereka yang mengelu-elukan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Dalam dua keadaan ini Bapak Saudara orang beriman, tentunya bahwa membawa Pontius Pilatus kepada suatu keadaan terdesak, mau ambil keputusan yang adil ataukah menjaga kenyamanan diri. Yang tadi saya bilang, kau tunjuk ada di posisi yang begitu. Lebih baik cari rasa aman untuk diri daripada pergi kok kemudian babak belur. Amin. Daripada pergi kok kemudian pulang sekuku, lebih baik jangan tak sibuk toh. Cuci tangan, lepas tangan sah. Itu bukan betapung urusan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dua hal itu Bapak Saudara orang beriman, maka Pontius Pilatus dengan penuh kehati-hatian. Ada beberapa hal yang tentunya membawa dia untuk melihat kepada dua hal tadi. Yang pertama Bapak Saudara orang beriman, Israel ketika itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Israel ketika itu ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Sehingga Bapak Saudara ada hukum Romawi yang kemudian melarang orang Yahudi untuk mengeksekusi terhadap diri mereka sendiri. Untuk mengeksekusi atau membunuh atau menjatuhkan hukuman terhadap diri mereka sendiri menurut hukum Taurat. Karena itu tadi dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pilatus berkata kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, karena orang Yahudi itu kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Harus ikut hukum Romawi. Yang kedua Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menginginkan agar ketika itu Pontius Pilatus mengeksekusi Yesus. Tentunya bahwa hal ini bertentangan dengan undang-undang pemerintahan Romawi waktu itu, yaitu bukan dirajam dengan batu menurut hukum Taurat, tetapi disalibkan. Ini merupakan suatu tindakan yang tentunya sangat mengerikan Bapak Saudara orang beriman. Karena bagi banyak orang bahwa penyaliban adalah suatu keadaan atau tindakan yang sangat fatal, yang menjijikkan. Tetapi juga Bapak Saudara orang beriman, bahwa benar bahwa melalui jalan penyaliban itu yang kemudian Yesus harus berjalan menuju kepada penyaliban apa yang telah dinubuatkan oleh Allah Bapanya bagi Yesus, bahwa melalui jalan salib dia akan menebus manusia dari dosa. Benar bahwa kalau omong tentang salib itu berarti omong tentang kutukan dosa dan juga kutukan kesalahan kita yang telah ditanggung oleh Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga tentunya bahwa ketika itu Yesus memiliki pengikut yang sangat banyak atau massa. Sekarang ini kotong ada di suatu keadaan Bapak Mama habis pemilu, tetapi kemudian Bapak Mama ada begitu banyak orang berorasi atau ada massa berorasi terhadap KPU, menuntut untuk kemudian ada sidang KPU yang memutuskan untuk orang-orang tertentu, karena mereka merasa bahwa tidak mendapatkan keadilan pada saat pemilu. Berorasi dan sentuh satu orang, kasih makan satu batalion kok kemudian turun kok bikin kacau ini negara tuh selesai, atau masa akar rumput. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Karena itu untuk menghindari kepada konflik ini Bapak Saudara orang beriman, Pontius Pilatus kemudian dipakai oleh bangsa Yahudi. Mereka meminta untuk kemudian ada dukungan pemerintah dan dukungan keamanan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa apa yang terjadi kepada Yesus ketika itu, ini menunjukkan suatu ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Tetapi juga tanpa kita sadari Bapak Saudara orang beriman, bahwa keadilan sekarang juga terbalik. Tadi saya bilang dia tumpul ke bawah, tajam ke bawah,
tumpul ke atas. Kenapa sehingga demikian? Orang lebih melihat kepada mayoritas, bukan kepada minoritas. Orang melihat kalau orang banyak berarti orang akan berpihak kepada yang banyak. Kepada yang sedikit tidak punya kekuatan sama sekali, orang tidak akan berpihak. Orang akan melihat Bapak Saudara kepada siapa yang berkuasa dan kepada siapa yang tidak berkuasa. Dan akhirnya kepada Yesus, dia harus kalah voting. Sangat miris sekali. Yesus kalah voting. Benar bahwa ketika itu ada begitu banyak orang yang mengelu-elukan dia sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi kemudian sampai kepada hari di mana dia akan dieksekusi, ada banyak orang berkata, bebaskan Barabas untuk kami. Itu hal yang sangat menyedihkan. Kita pengalaman iman kemarin Bapak Mama saya bukan mengorek luka lama atau bikin luka baru di atas luka lama. Pak Victor datang kemarin itu semua orang mengelu-elukan. Karena dapat satu gereja besar toh, dapat mimbar bagus, dapat sound lengkap, semua kursi kita duduk di atas kursi stainless kok. Kalau begitu pasang badan langsung tidur memang karena sofa. Tetapi pada hari yang bersamaan ketika itu dong kalah voting. Yesus buat banyak kebaikan, ada banyak praktek kebaikan yang Yesus buat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang timpang berlari, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang bisu berbicara. Ada begitu banyak keajaiban yang Yesus buat. Ada begitu banyak orang mengikut akan dia, mengelu-elukan akan dia. Tetapi ketika keadilan itu harus diwujud nyatakan, maka Yesus kalah voting. Karena apa Bapak Saudara orang beriman? Yang pertama, Yesus tidak didukung oleh pemuka-pemuka agama, oleh ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap Yesus sebagai suatu saingan terbesar. Kalau seandainya dia naik, maka dia lebih populer, dia lebih hebat, dia lebih bisa, dia lebih berkuasa, dan dia lebih bisa melakukan banyak hal daripada kotong. Dianggap sebagai saingan. Dalam gereja itu terkadang demikian. Bahkan dalam gereja kotong bisa berpolitik juga dalam gereja. Kemudian itu menyebabkan permusuhan-permusuhan kecil. Majelis dengan majelis bilang, weh kalau dia yang naik, nanti kotong son bergerak. Amin. Kalau dia nanti tanda sah, nanti berat, nanti kotong son akan bisa berkutik. Akhirnya kotong melakukan banyak hal, banyak macam cara untuk kemudian mengempang orang lain untuk naik. Kita bisa saja menggunting dari bawah, tetapi juga kita bisa menggunting dari atas untuk menjatuhkan dia. Kita tidak akan menopang dia untuk dia terus naik. Itu yang terjadi kepada diri Yesus. Ada begitu banyak orang mengikuti dia karena mereka mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi ketika dia diperhadapkan kepada penyiksaan dan penyalibannya, ada begitu banyak orang mengundurkan diri dan kemudian berkata, bebaskan Barabas untuk kami. Itu hal yang pertama. Ada banyak pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi yang tentunya merasa Yesus sebagai saingan. Karena itu mereka tidak mendukung akan dia. Yang kedua, Bapak Saudara orang beriman, dalam hal berpolitik, ketika itu ada banyak massa yang mendukung Yesus. Kalau seandainya Bapak Mama diberikan pilihan kepada massa ketika itu, bos mau untuk dia jadi raja, dilihat dari sisi kekuasaannya sebagai anak Allah, maka akan ada banyak orang bilang, kotong pilih dia. Bapak Saudara, Hamas dan Kayafas, mereka merasa tersisi, tergeser. Kalau seandainya Yesus yang jadi raja, kotong nanti gimana? Pemerintah Romawi ketika itu, mereka berpegang kepada prinsip, jangan sampai ke orang lain menggantikan kotong posisi. Soal berganti posisi ini Bapak Mama, bisa saja kawan makan kawan, bisa saja saudara kakak adik son baku kenal, bisa saja orang bersahabat bisa memutuskan hubungan persahabatan, bisa saja persekutuan beriman dalam ini keluarga kerajaan Allah, dalam persekutuan jemaat bisa rusak karena soal geser-geser posisi.
Karena soal geser posisi ini maka ada iri dan cemburu. Amin. Ini terjadi Bapak Mama. Soal geser posisi, baik itu di birokrasi ataupun dalam kehidupan bergereja. Itu terjadi. Dan kita perlu maklumi bahwa ini sudah terjadi jauh sebelum kita. Ketika masa Yesus, hal itu sudah terjadi. Bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang ketiga, karena Allah telah berkenan, para nabi telah menubuatkan bahwa anak tunggal Allah itu, dia yang telah diutus Bapaknya ke dalam dunia, dia akan menanggung dosa umat manusia, supaya kita yang berdosa, kita mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Sebagaimana Bapak saudara yang dikatakan di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dia telah ditentukan oleh Allah jauh sebelumnya. Karena itu dia tidak dapat menghindarkan jalan penyiksaan menuju kepada penyaliban, bahkan sampai kepada kematiannya. Walaupun dia harus sampai kepada kayu salib, tergantung di sana. Ada begitu banyak orang melihatnya sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang yang beriman, kita melihat itu sebagai suatu perjuangan bagi keadilan, pengorbanan bagi suatu kasih yang besar yang Allah berikan bagi manusia. Satu-satunya Bapak Mama adalah melalui jalan salib. Tidak ada melalui jalan lain. Ketika dia merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia telah mengubahkan jalan kita yang terputus kepada Allah, untuk kemudian kita sampai kepada Allah dan menemukan jalan kasih Allah yang sejati. Ketika dia melihat ke atas dan kemudian dia berkata, Eloi Eloi lama sabatani, di sanalah dia melihat bahwa betapa kita tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri. Karena itu kita membutuhkan Allah untuk berjalan di dalam kehidupan iman kita. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan kasih dan keadilan Allah telah ditunjukkannya melalui jalan salib Yesus kepada kita. Hanya jalan salib saja, tidak ada jalan lain. Karena itu pengorbanan itu begitu berharga. Benar bagi mereka yang tidak percaya melihat itu sebagai kutuk. Tetapi bagi kita yang percaya, itu merupakan suatu jalan keselamatan yang sejati. Minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ketujuh memanggil kita untuk kemudian kita benar-benar merenungkan betapa Yesus dalam pengadilan itu, dia tidak mendapatkan keadilan yang sejati, tetapi dalam keadilan itu dia memberikan keadilan bagi kita melalui pengorbanan dirinya, melalui kasihnya yang besar bagi dunia, supaya kita yang berdosa, kita diselamatkan. Mari kita pulang, kita terus merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.